saya Iqbaryati Mahrunisa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berada di UPT SMP Negeri 4 Mampideceng, tempat saya mengajar atau mengabdi. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Mampideceng, Bapak Supriyadi SPDI MSI, terkait pengambilan keputusan di sekolah ini. Simak wawancara kami. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kami Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Mampideceng, Bapak Supriyadi SPDI MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah atau instansi yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan atau tanyakan Pak. Bisa kita mulai Pak? Silahkan. Ya. Mohon izin Pak, yang ingin saya mau tanyakan dulu, sejak tahun berapa Pak jadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah sejak tahun 2016. 2016. Pertama diangkat di SMP Negeri Mampideceng. Iya Pak. Kemudian dimutasi ke SMP Satu Mampideceng tahun 2017. Kemudian 2021 dimutasi ke SMP 4 Mampideceng. Oh, jadi sudah ada 3 sekolah yang Bapak pimpin dan sudah sekitar 8 tahun Pak ya. Jadi Bapak kurang lebih sudah 8 tahun Bapak jadi kepala sekolah. Artinya Bapak sudah banyak pengalaman menjadi pemimpin dan sudah banyak pengalaman terkait pengambilan keputusan di instansi atau sekolah yang Bapak pimpin ya. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini atau sekolah sebelumnya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, baik. Jadi memang dilematis. Dua kasus ini agak sulit untuk dibedakan. Tetapi untuk membedakan mana itu kasus dilema etika atau rujukan moral, cara identifikasinya adalah kita bandingkan dulu, bandingkan kedua kasus ini, kita dalami. Kalau misalkan di dalamnya ada benar semua, berarti itu adalah dilema etika. Tetapi kalau ada benar dan salahnya, itu adalah kasus rujukan moral. Tetapi kalau misalkan salah semua, itu tidak ada keduanya. Jadi memang ini persoalan sangat pelik, perlu ada kajian, pendalaman dan perbandingan yang matang terkait kasus seperti ini. Begitu Pak ya. Terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin atau sekolah sebelumnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Jadi memang agak berat ya dalam sebuah keputusan itu harus bijak. Ya, Pak. Terkait dengan kasus seperti ini, sebagai kepala sekolah, Ya, Pak. pengambilan keputusan terutama dalam situasi dilema etika merupakan bagian dari tugas saya dalam kondisi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan yang seimbang. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Ya, kemudian pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah proses yang kompleks dan tidak selalu mudah. Tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah mutlak. Tetapi yang terpenting adalah membuat sebuah keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai fakta dan pertimbangan yang logis, yang matang, yang rasional, yang sesuai dengan kasus, serta memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Terkait kasus yang Bapak sebutkan tadi, selama ini bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan? Baik. Jadi ketika ada kasus seperti itu, tentu tidak serta-merta kita keputusan. Ada upaya, ada tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah dulu. Kita lihat secara jeli, identifikasi, selidiki.
Kemudian setelah itu kita yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, berbagai dimensi, supaya informasi itu utuh, tidak juga sumber informasi dan menghindari informasi kepada orang yang punya kepentingan, tetapi informasi bersifat objektif sehingga data yang kita peroleh betul-betul adalah akurat. Kemudian dari data informasi itu terkumpul, yang ketiga adalah kita berdiskusi dengan seluruh warga sekolah, kepala sekolah, komite, termasuk pengawas bina kita yang paling tidak memberikan masukan, saran, pertimbangan sebelum kita ambil keputusan yang objektif nantinya. Baik Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sebutkan tadi, mulai dari identifikasi masalah, kemudian Bapak mengumpulkan informasi, kemudian musyawarah dengan warga sekolah. Nah, menurut Bapak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Jadi berdasarkan pengalaman yang telah kami lalui ketika ada masalah seperti itu, yang paling efektif yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi yang kita ambil, kita olah itu sangat efektif, karena dengan informasi itu kita bisa bijak melihat persoalan. Kemudian yang kedua, kita fokus pada nilai apa yang kita ingin ambil dari kasus ini, intinya di situ. Kemudian melibatkan semua pihak yang terkait, jadi kita tidak sepihak saja dalam sebuah perkara, tetapi adalah berdasarkan hasil masukan, saran, pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian juga kita harus berpikir terhadap dampaknya. Apakah keputusan yang kita ambil berdampak seperti apa, kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita berpikir secara kritis, kemudian kreatif, dalam artian tidak dalam keadaan emosi, tapi berpikir dalam keadaan yang tenang, stabil, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak bersalah. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga belajar di pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, apakah sudah kasus yang sebelumnya terjadi itu bisa lebih baik atau bagaimana dampaknya. Baik Pak, jadi menurut Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, yang pertama itu tetap mengumpulkan informasi, fokus pada nilai, kemudian tetap melibatkan semua pihak dan berpikir dampak yang akan terjadi pada pengambilan keputusan tersebut. Nah, selama ini menurut Bapak apa sih tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Jadi untuk kasus dilema etika memang tidak mudah kita tangani, pasti ada tantangannya. Tantangan yang kita hadapi dalam menyelesaikan kasus seperti ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah mungkin ada tekan dari berbagai pihak yang ingin mengambil bagian dari masalah itu. Kemudian terkait dengan kurangnya informasi yang tidak lengkap yang kita dapatkan dari sumber informan. Tetapi dari semua itu yang paling dominan adalah tantangan dari kami sebagai kepala sekolah adalah perasaan kita dalam mengambil sebuah keputusan, apakah keputusan ini berdampak baik atau buruk bagi korban pelaksanaan itu. Jadi ini yang paling menantang kami ketika kami mengambil sebuah keputusan di kasus seperti ini. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi menurut Bapak tantangan yang selama ini Bapak alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu tekanan dari beberapa pihak, dari guru, dari orang tua, atau dari pihak luar. Kemudian kadang ada informasi yang tidak akurat, kemudian terkait perasaan, jadi perasaan pada saat pengambilan keputusan itu harus tenang, tidak terpancing emosi, agar keputusan yang diambil itu akurat, Bapak ya. Nah, kemudian menurut Bapak atau ada tidak perencanaan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Terkait dengan hal itu tergantung kasusnya. Ya, Pak. Kalau kasusnya itu ringan, ya, Pak, bisa langsung diselesaikan. Ya, Pak. Tetapi kalau kasusnya itu berat, tentu saya akan endapkan dulu, saya pikirkan matang-matang sambil mencari sumber data informasi yang benar. Kemudian
Kemudian dari data itu kemudian kita lakukan tim investigasi, kemudian kita dalami, kemudian kita koordinasikan dengan berbagai pihak, baru langkah terakhir kita ambil keputusan. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasus ringan ya bisa kita langsung ambil sebuah sikap keputusan itu, tetapi kalau kasus berat tentu ada proses yang harus kita siapkan lebih matang agar keputusan kita itu betul-betul objektif, tidak berdampak yang negatif. Ya, Pak. Jadi menurut Bapak dalam menyelesaikan kasus tergantung kasusnya Pak ya. Jadi kalau kasusnya ringan atau mudah bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau kasusnya tergolong rumit, artinya pihak sekolah harus mengumpulkan informasi dulu untuk mengkaji ulang kasus tersebut. Nah sekarang dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilematika ini? Ya, baik. Untuk faktor-faktornya yang selama ini mempermudah menurut saya, Ya, Pak. yang pertama itu adalah pengalaman. Ya, Pak. Belajar di pengalaman yang sudah berlalu yang kita dapatkan dari kasus sebelumnya, Ya, Pak. jadi referensi kita. Yang kedua adalah tentu faktor internal kita. Internal sekolah itu didukung dengan berbagai perangkat seperti ada tim, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada guru BK, ada komite, kemaskulinan. Kemudian juga faktor eksternal, yaitu faktor eksternal antara lain seperti teknologi membantu kami, kemudian lingkungan masyarakat sosial. Nah, itu semua faktor yang mempengaruhi saya, mempermudah saya dalam menangkap seperti ini. Terima kasih. Ya. Jadi dari yang saya tangkap tadi, faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, belajar dari pengalaman, kemudian faktor internal yang membantu Bapak seperti guru, wakil kepala sekolah, dan faktor eksternal itu seperti teknologi dan masyarakat Pak ya. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Jadi setiap persoalan itu pasti ada hikmahnya, ada nilai-nilai pembelajaran yang harus kita ambil. Ya. Dari kasus dilema etika ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Sampai apapun keputusan kita pasti ada yang kecewa, itu pasti, itu hikmahnya. Jadi pasti ada yang merasa tidak puas dengan itu. Kemudian kedua, sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan sebuah persoalan. Jadi apapun risikonya kita harus bijak untuk kebaikan bersama. Ketiga adalah hikmahnya adalah seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah saya juga bisa melihat semua itu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Jadi itu hikmah yang kita ambil dari munculnya kasus dilema etika yang ada di sekolah. Demikianlah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Mapideceng, Bapak Supriyadi SPDI MSI. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya mewawancarai Bapak. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua saya melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala UPT SMP Negeri 1 Mapideceng, Bapak Asbul Syamsuddin, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbaryati Mahmunisa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Luhu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berada di UPT SMP Negeri 1 Mapideceng dan di depan saya sudah hadir. Beliau adalah Kepala UPT SMP Negeri 1 Mapideceng, Bapak Asbul Syamsuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sedikit informasi Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan terima kasih juga Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Walaupun saya tahu Bapak banyak kesibukan, tetapi saya bersyukur
Bapak bersedia diwawancara hari ini. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan di sekolah atau instansi yang Bapak pimpin. Bisa kita mulai, Pak? Insya Allah. Ya. Mohon izin, Pak, kalau boleh saya tahu dari tahun berapa Bapak diangkat jadi kepala sekolah? Saya angkat jadi kepala sekolah itu berdasarkan SK pengangkatan itu mulai tahun 2017. 2017. Jadi sudah berapa sekolah yang Bapak Alhamdulillah 4 sekolah. Jadi sudah 4 sekolah, Pak, ya? Iya. Artinya sudah sekitar kurang lebih 7 tahun Bapak jadi kepala sekolah dan sudah 4 sekolah yang Bapak pimpin sampai Iya. saat ini. Iya. Iya. Jadi artinya Bapak sudah banyak pengalaman terkait memimpin sebuah instansi atau sekolah, dan Bapak juga pasti sudah banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Pak. Yang pertama, selama Bapak jadi kepala sekolah di sekolah ini atau sekolah sebelumnya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Ya, Saya sebagai kepala UPT ya, Pak. mengidentifikasi suatu masalah itu adalah hal yang sangat penting Ya, Pak. untuk mengetahui dan untuk dalam rangka mengetahui mana benar dan mana yang salah. Ya, Pak. Kemudian ketika dia sama-sama seimbang, Ya, Pak. makanya kita harus adakan identifikasi secara mendalam Ya, Pak. dengan melakukan komunikasi dengan teman-teman guru. Ya, Pak. Itu supaya jelas masalah yang muncul, baik itu yang ada di lingkungan sekolah Ya, Pak. maupun yang ada di luar lingkungan sekolah. Ya, Pak. Jadi kita melibatkan semua guru dengan siswa, apalagi banyak siswa yang pasti mengetahui hal itu. Jadi kita harus korek keterangan, mengidentifikasi bagaimana bisa sehingga kasus ini kita tidak melihat salah satu untuk diputuskan. Barangkali begitu. Oh, iya. Oke, Pak, jadi menurut Bapak cara Bapak mengidentifikasi artinya Bapak harus mengkaji lebih dalam kasus yang terjadi di instansi atau sekolah yang Bapak pimpin, ya, melibatkan semua guru atau warga sekolah untuk mengkaji ulang masalah tersebut. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi yang selama ini saya lakukan, Ya, saya tidak pernah melakukan keputusan sepihak. ya, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kita harus mengidentifikasi masalah, kemudian untuk menyelesaikan masalah ini kita lakukan musyawarah Ya, Pak. dengan melibatkan semua unsur yang terlibat di dalamnya. Ya, Pak. Misalnya dewan guru, Ya, Pak. komite sekolah, yang pemerintah desa, dan kalau memang harus kita hadirkan juga aparat penegak hukum. Kemudian misalnya antara siswa dengan siswa, kita hadirkan dulu orang tua. Ya, Jadi setiap pengambilan keputusan kita lakukan itu agar yang saya sampaikan tadi, kita tidak melihat salah satu korban apabila ini dalam proses apa maksudnya dalam situasi dilema etika yang sama seimbang ini kasus. Jadi kita harus bijaksana dan itu mengingat kita selesaikan secara kekeluargaan. Barangkali begitu. Terima kasih. kasih, Pak. Ya, Pak. Dari Bapak melihat atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan? Nah, yang pertama kita identifikasi masalah. Ya, Pak. Kita harus diidentifikasi masalah, kita harus tidak memahami situasi. Ya, Pak. Kemudian yang kedua menentukan dilema. Ya, Pak. Nah, setelah itu kita lakukan, kita melakukan yang kedua itu mengumpulkan informasi, Ya, Pak. data yang relevan. Ya, Pak. Itu yang pertama untuk dalam pengambilan informasi. Kemudian dengan berbagai perspektif. Jadi bukan cuma satu orang ini yang kita mau ambil, berbagai perspektif, juga berbagai tanggapan dari yang ada. Kemudian kita analisa
analisa situasi. Nah, dianalisa, setelah itu kita evaluasi. Setiap pilihan Pasti ada konsekuensi. ya berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita tetap pada etika. Ya, Pak. Kemudian kita mempertimbangkan nilai-nilai yang relevan dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, timbang alternatif. Ya, Pak. Nah, ini kita buatkan sebuah matriks untuk dibuatkan matriks untuk membuat keputusan alternatif berdasarkan kriteria itu kriteria yang kita akan putuskan. Kemudian kita juga identifikasi risiko. Ya, Pak. Ketika saya begini, apakah tidak lebih fatal keputusan saya terhadap siswa atau guru? Atau kalau saya berkeputusan begini, mungkin lebih ringan risikonya. Nah, itu kita asas apa lagi ya? Asas manfaat, asas ke apa maksudnya tidak terlalu berpengaruh ke mental atau jiwa siswa atau guru. Psikologis. Ya, psikologisnya. Pak, Ya, ya. psikologisnya siswa. Iya. Kemudian implementasi dan pengambilan keputusan. Iya, Pak. Saya katakan tadi bahwa alternatif terbaik itu ya kita mengambil keputusan dengan nilai-nilai etika. Kemudian setelah kita lakukan musyawarah dengan semua stakeholder, kan pasti ada muncul apa yang disepakati orang tua dan apa yang keputusan yang terbaik. Kita berikan solusi yang terbaik untuk dua pelaku atau sama-sama jadi korban. Jadi setelah buat keputusan ya kita ambil keputusan bersama. Jadi keputusan itu juga sebaiknya dibuatkan dalam satu surat keputusan yang ditandatangani bersama. Baik itu antar siswa yang disaksikan oleh para orang tuanya. Kemudian ya kita selaku pihak sekolah, dan kalau bisa memang kita ajukan pemerintah dan aparat penegak hukum. Ya. Tapi intinya untuk kesepakatan saja, bukan untuk proses hukum yang lebih lanjut. Ya. Jadi menurut Bapak, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak selama ini lakukan, yang pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, setelah mengumpulkan informasi kemudian melakukan musyawarah dengan warga sekolah, dengan melibatkan semua warga sekolah atau pemerintah daerah, pemerintah desa, bisa juga dilibatkan aparat hukum ya Pak, tergantung dari kasus yang terjadi. Nah, dari prosedur atau langkah-langkah yang Bapak lakukan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang efektif Ya, Pak. dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini adalah yang pertama melakukan analisis secara mendalam terhadap kasus tersebut. Kemudian menemukan bahwa dengan mengidentifikasi masalah dan nilai-nilai yang terlibat di dalamnya, mereka dapat melakukan evaluasi, melakukan evaluasi. Jadi semua opsi bisa dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kemudian pendekatan ini membantu, itu saya katakan tadi, memilih solusi yang terbaik dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya Pak, jadi yang saya tangkap tadi, hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, menganalisis kasus dulu,
kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir pasti tetap ada yang namanya musyawarah di dalam sekolah Pak ya. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya pernah alami, Ya Pak. yang pertama ini masing-masing ketika kita melakukan pengambilan keputusan dengan mengundang Ya Pak. semua unsur yang terkait, Ya Pak. itu kadang masing-masing siswa maupun orang tuanya itu ya merasa bahwa dia yang benar. Padahal setelah kita melakukan analisis secara mendalam bahwa kasusnya ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua dalam posisi ya normal. Ya. Setelah kita melakukan analisis dan pengambilan informasi, kemudian ya kadang juga ada guru ya mungkin karena kecintaannya dan dengan wali kelasnya, kadang juga agak ada penekanan ke kita untuk mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah selama itu yang kita lakukan selalu melakukan itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian ya kita juga mempertimbangkan hal-hal yang itu secara psikologis tadi yang disampaikan. Dari pengambilan keputusan jangan kita ada menguntungkan dan ada menguntungkan. Jadi ini apalagi untuk peserta ini itu yang perlu jadi pertimbangan besar sehingga psikologi siswa ini tidak kendor gitu loh, tidak kendor untuk dalam proses belajar mengajar barangkali gitu. Iya Pak. Jadi menurut Bapak tantangan dalam pengambilan keputusan itu artinya di sini ada informasi yang kadang tidak akurat Pak ya. Nah, jadi harus memang dikaji ulang dulu semua kasusnya. Kemudian dipertemukan. Iya Pak. Oke. Juga ada biasa tekanan dari guru kalau misalnya ini guru ada yang terbawa perasaan begitu Pak ya. Artinya perlu musyawarah. Kemudian pengambilan keputusan itu tidak boleh terbawa emosi supaya apa yang kita keputusan yang diambil itu akurat dan diterima oleh semua orang. Iya, karena masing-masing orang tua kan mengandalkan aja bahwa saya baik. Iya, betul Pak. Dia bilang di rumah begini. Nanti setelah di kejadian kita sampaikan bahwa begini yang terjadi. Nah, barangkali begitu. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi saya selama ini tidak pernah ada kasus yang saya biarkan untuk berlama-lama karena yang saya takut imbasnya. Iya Pak. Ketika tidak diselesaikan pada saat itu, ya akan lain imbasnya kan keluar. Ya bisa saja misalnya antara siswa satu dan alamatnya lain dari desa lain, ini kalau dia melapor salah, temannya melapor salah sebelum kita selesaikan di sekolah, nah ini kan bisa berikut berisiko fatal. Jadi setiap masalah, ya setiap ada kasus, saya langsung bawa ke BK, selesaikan bersama-sama di sana. Kemudian akhir keputusan bahwa kasus ini cukup sampai di sekolah, tidak ada lagi yang keluar. Ini masalah selesai di sekolah, kasusnya di sekolah, dan selesai di sekolah, tidak ada lagi yang timbul di luar. Jadi tidak pernah saya simpan masalah itu sampai berlalu. Jadi kalau bisa satu hari saya selesaikan, hari itu juga saya selesaikan. Artinya Bapak langsung tindaki permasalahan yang terjadi supaya tidak berlarut-larut lagi. Iya Pak. Kemudian terkait dengan kasus yang tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang mempermudah Bapak mengambil keputusan? Jadi ya yang pertama kan ini guru BK yang berperan penting. Kita harus melakukan koordinasi dengan guru BK. Iya Pak. Kemudian sebenarnya semua stakeholder dan stakeholder di sekolah. Iya Pak. Jadi senantiasa melakukan komunikasi. Apapun yang terjadi di sekolah, kita lakukan komunikasi bersama untuk mengambil keputusan, sehingga kita juga ini tidak disesali bahwa terlalu egois mengambil keputusan. Harusnya melakukan banyak komunikasi dengan seluruh unsur yang terkait, sehingga dalam pengambilan keputusan ini kita bisa didukung dari orang-orang yang memang
dari warga dari keluarga sekolah. Iya Pak. Jadi saya katakan keluarga sekolah kan termasuk komite sekolah. Iya Pak. Nah, setiap hal-hal itu jadi mereka kita musyawarahkan, kemudian itulah cari win solution, solusi terbaik untuk apa keputusan itu. Dengan mempertimbangkan juga saya kembali lagi mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan untuk tidak merugikan satu pihak. Oh, iya, Pak. Jadi artinya Bapak yang mempermudah Bapak selama ini artinya kerjasama dari semua orang, dari semua warga sekolah, ya komunikasi, ya untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, bukan pengambilan keputusan secara sepihak Pak ya, yang Bapak sendiri yang tentukan, tapi komunikasi dengan warga sekolah. Nah, terakhir Pak, ada pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pengalaman bertahun-tahun dalam mengenai kasus dilema etika telah mengajarkan kepada saya bahwa pentingnya untuk memiliki pendekatan itu saya katakan tadi, menjalin komunikasi yang sistematis dan struktur kepada semua unsur yang terkait. Sehingga informasi yang kita terima ini tidak gamblang atau tidak jelas. Iya, Pak. Kalau kita sering melakukan komunikasi dalam hal ini selaku kepala sekolah memang harus memiliki kompetensi sosial ini yang banyak membantu kita karena pergaulan tidak terlalu tidak terlalu menempatkan diri bahwa saya ini adalah top leader di suatu sekolah. Itu sehingga komunikasi dengan teman-teman dan siswa bagus, sehingga setiap ada masalah yang timbul kita juga mendapatkan informasi yang paling. Artinya lebih utamakan kompetensi sosial Pak ya, artinya ada bantuan dari semua orang ketika terjadi masalah. Kalau kita sekarang kurang bagus kompetensi sosial, bagaimana kita mau komunikasi dengan orang? Betul Pak. Ya, kalau ini juga kejadian ya, karena kompetensi sosial banyak teman sekeliling kita selalu lakukan komunikasi. Setiap ada masalah, misalnya sesuatu kita ada yang keluar, itu tetap mereka hubungi kita, Pak, ada sesuatu di sini. Karena itulah silaturahmi terjalin Pak ya. Jadi pembelajaran yang Bapak ambil dapat petik dari pengambilan keputusan dilema etika yaitu artinya Bapak tetap menjalin komunikasi dengan semua orang dari dalam sekolah, di luar sekolah, pemerintah desa, supaya ketika ada masalah tetap ada bantuan dari semua orang yang terlibat ya Pak ya. Jadi demikianlah wawancara hari ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan pengalaman yang Bapak berikan hari ini. Semoga hasil wawancara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.